Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Kita intro dulu cuy. Let's go. Oke, jadi di video kali ini kita bakalan menonton video apa ya? Karena tadi saya melihat di Twitter ada yang viral gitu ya bos, tentang frontliner Malaysia yang berjaya gitu ya bos. Dan saya juga melihat mereka sangat gembira gitu ya bos, karena sudah tidak ada kasus baru lagi di Malaysia gitu ya bos. Untuk updatean tanggal 8 Juni saja jumlah kasusnya hanya bertambah 7 orang gitu ya bos. Nah, tapi sebelum kita menonton video bagaimana kegembiraan dari frontliner Malaysia gitu ya bos, yang sudah berjaya gitu, tapi sebelum kita melihat itu, kita bakalan memulai video ini dengan membacakan dulu salah satu rumah adat yang ada di Indonesia. Nah oke, jadi di video kemarin kita kan sudah membacakan rumah adat dari Bangka Belitung, yaitu Rakit Limas. Sekarang kita bakal membacakan dari rumah adat Jambi. Nah, rumah adat Jambi ini adalah Panggung Kajang Leko. Oke, jadi rumah adat Panggung Kajang Leko merupakan rumah adat yang berasal dari Provinsi Jambi. Rumah adat ini terbilang memiliki ruangan yang cukup lengkap karena terdiri dari 8 ruangan. Jogan merupakan nama dari ruangan pertama yang biasa dimanfaatkan sebagai tempat untuk menyediakan air dan sebagai tempat istirahat. Sedangkan ruangan kedua berguna sebagai tempat untuk menerima tamu. Laki-laki yang diberi nama serambi depan. Anak laki-laki akan tidur pada ruangan ketiga yang biasa disebut dengan serambi dalam. Pada ruang keempat terdapat kamar untuk pengantin yang diberi nama Emben Melintang. Pada ruangan kelima atau biasa disebut dengan serambi belakang berguna untuk menerima tamu perempuan. Sedangkan pada ruang keenam berfungsi untuk tempat tidur anak perempuan dan diberi nama leren. Terdapat juga tempat untuk menyimpan air dan untuk memasak yang diberi nama garang yang merupakan ruangan ketujuh. Pada ruangan terakhir atau ruangan ke-8 terdapat tempat untuk memasak yang disebut dengan ruang dapur. Oke, jadi itu dia sedikit tentang rumah adat dari Jambi ya, Panggung Kajang Leko. Di jumlah ruangannya ada 8 ruangan gitu, memiliki nama-nama berbeda gitu ya, sesuai dengan ruangannya gitu. Nah, oke gitu ya bos. Nah, sekarang kita bakal menonton dulu apa nih, Dr. Nur Hisam nih ketika mengumumkan jumlah paling sedikit di Malaysia ya, jumlah kasus paling sedikit di Malaysia pada tanggal 8 Juni kemarin ya, hanya berjumlah 7 orang saja. Kita langsung saja 3, 2, 1 play. Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan terdapat 20 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge daripada ward adalah sebanyak 6,694 kes, iaitu bersamaan dengan 80.4% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 8 Jun 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 7 kes baru yang telah dilaporkan. Ini merupakan jumlah kes terendah yang pernah dicatat setakat ini. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 8,329 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,518 kes dan mereka telah diasingkan dan beri rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan, daripada 7 kes baru yang dilaporkan, 2 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan dari luar negara, manakala 5 kes penularan tempatan adalah di kalangan warga Malaysia. Perincian bagi 5 kes penularan dalam negara di kalangan warga negara adalah seperti berikut. 2 kes kontak rapat kepada kes positif COVID-19, iaitu kes 8,294 di Sepang, Selangor. 1 kes saringan tempatan, iaitu saringan tempat kerja dari kluster depo tahanan Immigration Bukit Jalil
wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Satu kes saringan pra-pembedahan di Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah Likas. Satu lagi kes saringan komuniti di Kota Kinabalu, Sabah. Sehingga kini sebanyak 6 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut, 1 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan, dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan dengan COVID-19 pada hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 117 kes, iaitu bersamaan dengan 1.4% daripada jumlah keseluruhan kes. Oke, jadi itu dia video pengumuman, video singkatnya dari Dr. Nur Hisam itu ya bos, tentang updatean dari kasus COVID-19 ini itu ya bos. Dengan kasus barunya hanya 7 orang, kemudian jumlah keseluruhan kasusnya adalah 8.329 orang, kemudian yang sedang dirawat yaitu yang masih aktif sampai sekarang gitu ya bos, jumlahnya ada 1.518, kemudian yang sudah pulih ada 6.694 dan jumlah kematiannya 117 orang, tidak bertambah gitu ya bos. Wih, gila sih Malaysia, keren sih karena tingkat kepatuhan masyarakatnya yang sangat tinggi gitu ya bos untuk bisa memerangi COVID-19 ini. Nah sekarang kita bakal menonton video dari frontliner Malaysia yang terlihat sangat gembira gitu ya bos, karena keberhasilan mereka yang sudah beberapa lama untuk terus bekerja gitu ya bos, menyelamatkan, menyembuhkan orang-orang yang terjangkit COVID. Akhirnya mereka bisa bernapas dengan lega gitu ya bos. Nah kita bakalan menonton saja. 3, 2, 1 play. Ya bro. Nah ini nih pengalaman orang Indonesia yang ada di Malaysia gitu bos. Betapa bahagianya di orang bro, betapa bahagianya para frontliner Malaysia bro. Tengok, saya pun di sini merasakan apa yang dirasa, bahagia, happy bro. Kenapa saya pun ikut merasakan bahagia bro? Sebab saya pun berada di Malaysia sekarang ini, dan saya pun tahu rasanya saat masa-masa PKP, dan sekarang dah new normal ya. Alhamdulillah dah sekarang dah mulai normal, dah mulai agak-agak longgar semuanya, dah boleh rentas negeri lagi bro. Jadi siapa-siapa yang belum balik kampung ataupun yang teringin balik kampung jumpa mak bapak dia, sekarang boleh bro. Jadi inilah sebabnya jika masyarakat Malaysia teratur, disiplin dan membawakan hasil ya bro. Dan sekarang Malaysia lebih baik lagi. Para frontliner Malaysia tak pernah menyerah, tetap semangat karena dukungan dari masyarakat di sini juga ya bro. Para barisan terdepan tuh tak pernah menyerah sampai nak buat hashtag menyerah gitu ya bro. Jadi inilah hasil dari sebuah kekompakan ya, kompakan masyarakat umum dengan para aparat ataupun para barisan terdepan untuk menjaga macam kita jaga kita ya bro. Ya beginilah ya bro, kalau rakyat, kalau masyarakat itu disiplin, patuh peraturan, jadi usaha pemerintah itu tak sia-sia bro. Suruh masyarakatnya tuh, suruh rakyatnya untuk duduk rumah. Memang kalau kita ingat, kita bosan gila duduk rumah, Iya, bosan. Masa PKP memang terus gila, betul-betul tak boleh keluar bro. Saya merasakan sendiri macam mana, sangat-sangat tak boleh keluar. Tapi respect lah dengan masyarakat setempat atau masyarakat Malaysia yang sangat-sangat taat dengan peraturan, patuh peraturan, disiplinnya tinggi, dan sekarang membawakan hasil. Sekarang Malaysia menuju new normal dan boleh melintas negeri. Mantap. Bagi yang belum balik kampung, silakan balik. Udah bisa keluar negeri nih. Saya sebagai masyarakat luar pun yang merantau ke sini pun merasa bangga, merasa ikut happy tengok-tengok para frontliner yang happy macam tu. Wow,
saya pun tahu lah rasanya macam mana, sebab saya pun duduk Malaysia, so perjuangannya mungkin macam kita yang bosan dekat sini, duduk dekat bilik je, lagi penat di orang yang bekerja menolong orang yang sakit ya. Oke, jadi pesan saya di sini bro, bagi teman-teman kita yang berada di Indonesia, silahkan patuhi peraturan dengan protokol-protokol yang ada di Indonesia. Jangan melawan pemerintah. Kalau sekiranya pemerintah cakap ataupun anjurkan demikian, apa salahnya kita ikuti saja bro, biar Indonesia bisa melawan juga virus ini, bisa pulih seperti Malaysia juga. Karena kenapa saya macam ini bro, sebab saya pun, family saya pun semuanya ada di Indonesia, jadi semoga dia sehat-sehat selalu, dan saya pun sehat juga di sini, dan semua teman-teman kita sehat juga. Jadi kita sebagai masyarakat awam pun berpengaruh besar bro. Jika kita taat peraturan, apa yang dilarang kita jauhi, dan macam Malaysia cakap, kita jaga kita. Jadi semoga di Indonesia pun dan di Malaysia ini pun semakin baik dan baik. Ya bro, mungkin sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, dan terima kasih yang sudah subscribe. Jika yang belum subscribe, silahkan subscribe ke bawah sini. Oke, mungkin kita jumpa lagi di video seterusnya dengan saya Lijun Asmawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu dia pengalaman orang Indonesia yang tinggal di Malaysia gitu ya bos, entah untuk kerja ataupun apa gitu ya bos, karena dia merasakan PKPB juga gitu ya bos, untuk diam di rumah selama berbulan-bulan gitu ya bos. Nah jadi ya betul sih yang dikatakannya, jadi kita sebagai masyarakat harus patuh, harus disiplin ya, harus mempunyai sikap disiplin yang sangat tinggi gitu ya bos, supaya bisa menekan angka COVID-19 ini gitu ya bos, supaya tidak lebih tambah lagi gitu ya bos kasusnya. Tapi akan susah sih karena di Indonesia kan nah kalau di Malaysia kan banyak stimulusnya gitu ya bos bagi masyarakat, jadi rakyatnya juga bisa disiplin gitu ya bos, bisa mematuhi perintah dari pemerintah gitu ya bos. Sedangkan di Indonesia untuk stimulusnya kurang banyak gitu ya bos, masih sedikit gitu ya bos. Jadi orang yang mau cari nafkah juga, mereka sudah tidak punya apa-apa di rumah, ya terpaksa harus keluar, harus cari uang gitu ya bos untuk bisa makan gitu. Sedangkan kan kalau di Malaysia setiap orang juga dikasih uang gitu ya bos. Ya sangat beda sih. Dan juga untuk para frontliner Indonesia yang membuat hashtag Indonesia Terserah, yang mungkin karena mereka sudah sudah berusaha tapi masyarakatnya masih keluyuran gitu ya bos. Dan juga sikap masyarakat, beberapa masyarakat, oknum masyarakat yang masih kurang menghargai dari frontliner gitu ya bos, dari barisan terdepan gitu, perawat-perawat yang lainnya gitu ya bos. Nah jadi pusing sih kalau di Indonesia tapi saya harap sih di Indonesia juga cepat selesai dan bisa normal gitu ya bos. Nah mungkin itu saja untuk kali ini, semoga bermanfaat. Congratulations kepada Malaysia gitu, tahniah Malaysia. Ya itu saja mungkin, see you next video, Samsung pun, bye.